Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Nilam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Kita akan mempelajari tentang teks ulasan. Apa itu teks ulasan? Ulasan adalah argumentasi penulis secara umum terhadap sebuah karya. Sedangkan teks ulasan adalah teks yang berfungsi untuk membahas berbagai pandangan mengenai suatu objek, isu, atau masalah tertentu. Teks ulasan sering disebut juga dengan resensi. Nah, ada macam-macam teks ulasan. Ada 3 macam-macam teks ulasan. Yang pertama adalah teks ulasan informatif. Teks ulasan informatif adalah teks ulasan yang disajikan secara terperinci dan hanya menekankan kelemahan dan kelebihan dari karya yang diulas. Kedua, ada teks ulasan kritis. Teks ulasan kritis adalah teks yang disajikan secara terperinci dengan metode tertentu. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah teks ulasan deskriptif. Teks ulasan deskriptif adalah teks yang disajikan secara detail dari setiap bagian. Nah, selanjutnya kita ke struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan yang pertama adalah orientasi. Yang kedua, tafsiran. Yang ketiga adalah evaluasi. Dan yang keempat, rangkuman. Struktur teks ulasan bisa kita singkat menjadi OTER. O untuk orientasi, T untuk tafsiran, E untuk evaluasi, dan R untuk rangkuman. Jadi, untuk mengingatnya lebih mudah, struktur teks ulasan adalah OTER. Nah, sekarang kita cari tahu yuk apa sih yang dimaksud dengan orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Orientasi. Orientasi berisi tentang gambaran umum yang akan diulas. Maka biasanya di dalam orientasi itu isinya tentang identitas sebuah karya yang akan kita ulas. Seperti contoh, kita mengulas film yang berjudul Sakola Rimba. Di dalam orientasi dijelaskan pengertian dari film Sakola Rimba, siapa sutradaranya, dan juga pemainnya. Kalian tentu sudah menonton bukan film Sakola Rimba? Ibu harap kalian sudah menonton ya filmnya. Selanjutnya adalah tafsiran. Jadi, kalau tadi orientasi berisi tentang identitas film tersebut, siapa pemainnya, siapa sutradaranya. Nah, kalau di tafsiran ini berisi tentang keunggulan dan kelemahan suatu karya. Sebuah karya, baik film, buku, ataupun yang lainnya, tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Tidak hanya ada kekurangannya, tapi tentu pasti ada kelebihannya. Nah, di dalam film Sakola Rimba, kita jelaskan di sini bagaimana kekurangan dan juga kelebihannya. Ibu ulang sekali lagi, tafsiran berisi kelebihan dan kelemahan
suatu karya. Selanjutnya, setelah tafsiran, ada evaluasi. Evaluasi berisi tanggapan penulis tentang karya yang akan diulas. Nah, ini biasanya berisi sinopsis karya tersebut. Cerita singkat tentang karya yang kita ulas. Di sini contohnya tentang sinopsis atau cerita singkat film Sakola Rimba. Selanjutnya, yang terakhir adalah rangkuman. Rangkuman berisi simpulan dari ulasan suatu karya. Di dalam rangkuman bisa juga diisi ajakan untuk mengajak penonton sama-sama menonton film Sakola Rimba. Di sini contohnya ada harapan untuk makin banyak orang yang menonton film Sakola Rimba. Itu tadi pembahasan tentang teks ulasan, tentang struktur yang terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan juga rangkuman. Sekian pembahasan materi untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Dan setelah ini kalian bisa mengulas sebuah film. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.